satu kesempatan juga untuk memastikan apa yang Anda dengarkan dalam bahasa Inggris itu, yang Anda perkirakan seperti ini, itu benar atau enggak ya. Terus waktu diskusi tolonglah yang merasa kesulitan dalam bahasa Inggris, justru kamu itu yang harus lebih banyak berkomunikasi. Kalau semakin kamu nggak komunikasi, ya semakin nggak nangkep gitu materinya. Sama dengan sebelumnya saya minta notes ya, dan akan saya cek nanti. Saya justru mengutamakan notes-nya itu terutama sebenarnya semua ya, karena bahkan yang mengerti bahasa Inggris kadang salah memahami. Tetapi terutama lagi buat yang kurang dalam bahasa Inggrisnya. Jadi saya akan cek notes. Alright, our topic today is about this 5th chapter, that is the implementation. In this chapter, we will write down everything that we have done to implement our design previously. Okay. The important part about this chapter is that we value process over the result. So in this chapter, we are not supposed to show the result. Many people mistakenly think that the implementation chapter only shows the result of the implementation, while actually the result of the implementation itself is not shown in this chapter. It should be shown on the next chapter, that is the 6th chapter. So the important part in this chapter is the process, not the result. So the purpose is not answering what is the result, instead it is answering how is the implementation process. The overall process that we have conducted to implement our previous design. So again, it's not display the result of the implementation, but it displays the process behind the screen. What kind of process that we should display in this chapter? There are many implementation process that we can show in this chapter. The first one, for example, is the implementation of the UI and user experience. The second is the implementation of the data, whether it's a database or some other kind of data. And in this part, usually we will show some codes to show the implementation of the process that we have designed previously. And then we sometimes show the phase and pipeline of many process and any other mechanism that will construct the process of the implementation. So the implementation chapter usually strongly connected with the design chapter. So every part in the design chapter usually would connect it with one part of the implementation. What is the design usually will follow with how to implement the design. So the important part here is how. But not every part of the implementation can be discussed in this chapter since it would be too long. Usually implementation chapter is might be the longest part of the documentation. We should be selective on this chapter. Only important and challenging parts need to be explained. But we should explain it in details.
the most crucial part of the research have to be included. We can leave out any simple ordinary code. We don't have to mention it. For example, usually we can just remove the login process from the explanation. But if the login process consists of something very important for your research and maybe have some tricks on it, you can still mention it on the implementation chapter. Okay, every source code here need to be explained. Logically, the explanation have a bigger space than the code itself. So for example, if you have like 10 rows of codes, the explanation should take place like 10 or more rows. However, sometimes some students give their comments as the comments inside the codes. It is okay to put some comments inside the code. However, you still need to explain it outside the codes as well. So you still have to explain it in paragraph in text. So the explanation inside the codes is not considered as the explanation. Another important part is that you don't have to mention and explain similar codes over and over again. You don't have to copy paste anything from other parts. So if there is similar codes, you only need to explain it once, and you can like mention that this part would be used in many other parts. So remember, you don't have to explain something over and over. Okay, is there any question on this part? Okay. Usually in our research, we have some hypotheses, and sometimes we have some methods that we will use in our research. Sometimes our hypothesis, our methods, and everything else is failed. So we need to change our methods or change our hypothesis or change something or change our technique or change the theoretical background. We need to maybe read another journal and use another way, maybe another software or another library or anything else. So sometimes we are fail in our implementation and then we move on by swap it or change it. The important thing to remember is that every failure needs to be documented, correctly documented. So failure is important. You need to show your failure in detail, followed with the technical explanation about the failure itself and how you recover from that failure. What is changed? Maybe you need to change the design. Maybe you need to change the technology. Maybe you need to change the methods, whatever. How you resolve your failure, how you move on is the important thing in this chapter. So if you are fail on doing something, you need to write it down
before you like destroy it. Don't destroy or don't delete it before you documented it. And sometimes someone can fail more than once. Okay, so this is the reality. So sometimes you need to write down all the failure. It is very important to write your failure because your failure would impressive for us. If you fail and then you try another thing and then you succeed, or even if you are not succeed, maybe after a couple of times you still fail, it's all right. You still can get an A because of your failure. Because this is a research, this is how we test whether our hypothesis is working or not. So the end of the research is the answer yes or no. So failure is all right. If you don't do anything, it's not all right. But if you do it and then you fail and then you try to figure out why did I fail and then you found out the mistakes and like can give the conclusion and give some suggestion for the next research, it's a good thing. So if you never mention your failure and then you just came up with the last result, which is succeed, maybe it's good for you and it's good for us as well. But sometimes we cannot measure how hard you have worked on this research and how difficult is the research itself. So sometimes we will like say something like this: how come you spend like 6 months on doing this? The result is so simple. I wonder what have you done like on these 6 months, especially if you are using like more than 6 months. So if you need to like spend more time for around almost a year. So if we find out that the result of your research is only a simple one, we cannot figure out why for creating something simple like this, you need to spend a year. And sometimes the explanation comes from that I fail like twice. And this is like my third experiments, my third design and my third methods, and this is succeed. So you need to show your failure in detail followed with technical explanation. Now the common mistakes that I found mostly in the documentation of thesis is like this. The first one only show the result, usually only the screenshot of the UI, not the implementation process. So you need to eliminate this. We don't need this. Okay, we don't need the result. The second one is showing codes without any explanations. So it's like there are pages of codes and no explanation or only brief explanation. Another similar codes displayed and explained more than once, as I stated previously. You don't have to explain something more than once, over and over again. If you have a very long course, maybe like more than one page, you need to try to consider separate it. Maybe you can explain it better if you separate uh,
those codes, because those long codes maybe like consist of two main parts or three main parts. So you need to separate a very long codes based on the initial process. So one time I found a student have like 5 pages codes. So for the implementation chapter, it's considered too long. The common length of the code is less than 1 page. So if there is something more than 1 page, it's already considered too long, since it moved to another page. The other common mistake is not explaining any variable or method created. So you maybe create one method and then you name it find GPS, for example, like that. And then you use it in your codes, but you never explain what is find GPS. It's not a common method because it's created by yourself for this program. So you need to explain the method in separate parts. Another common mistakes usually done by students from multimedia, they tend to forget documenting every implementation process. Usually it's a physical one, such as the shooting, the dubbing, and Foley, and etc. So for the documentation purpose, because I asked them to put inside the implementation documentation, they suddenly realized that I never documented anything. I never take a picture, take a video, or so on. So I need to redo it all again. So they are shooting as they pose as if they are shooting. They just take a picture as if they are dubbing and so on. Especially for the Foley process, maybe you are using some tools or sometimes using animals for the Foley process. So you have to redo it again. You have to take a picture with that animal. So be careful for the student from multimedia. If you have something like that, you need to always remember to take a snapshot uh, on every process. Another common mistake is forget to document the implementation failure and obstacle. Besides failure, you can document any like big obstacle uh, while you doing your research. And then another common mistake is writing about the codes, for example, or another part of the implementation in a step-by-step tutorial style. We are not creating a tutorial inside our documentation. So we are explaining how I implement it, as if there is a journalist asking us what are you doing previously while you are implementing this. So we are explain it, but we are not try to create a tutorial and let the reader follow it step by step. So we don't have to implement it step by step, but we have to explain it in details. Okay. Okay, so for our discussion today, you will have to check out
Chapter 5 documentations, I believe there would be 4 documentations available in URS. Is there any question? So far, I think it's clear, ma'am. Okay. Okay, I will check your notes after you return back from the documentation. So, sorry, after you return back from the breakout room. So I think you can like discuss everything in the breakout room. There would be 4 documentation that you need to discuss. Previously, I found out that some of you only discuss half of it. So I will give you more times for the discussion. So today I think I will give you like 45 minutes for the discussion. 45 menit. I would open 5 rooms. Ya, Ibu ngasih waktu kesempatan lebih banyak. Each room would consist of 5 people. 5 people. But for the last person that go to any room, Seperti biasa. it might be Room berapa? 4. consist of 6 person. Udah tidur dong. Okay, I already opened Sudah, Chris. the 4. rooms. 4. Please join and Pasti. Sabaran. Belum selesai. Ya, astagfirullah. Sorry. Aku juga masih join sih. Ayo, cuci. Ini breakout gak ini? Oh iya, video itu apa melu ayo. Aja harga ini. Astagfirullah. 5 uang tak lu RT kawan ada harga. Ya sudah, nasib muda. 4 uang tak ada. Bisa kan mana lagi ya? Kan 5 terus hari. Enggak kok, kan ngomong apa-apa. Cuman awal di sian aja. Ya, Rawajin. before Si you check lagi. Oh, ini teleponnya, wong. Kalau cuma guna record lihat langsung guna record iki. Gimana nih ngomong di ini? Harta ya, ditinggal harta iki. Enggak melu harta. Ada 5 lho, guys, lebih lho. Ya nyen 5. Bentar lu lho aku nenek itu. Nah, kok ono sing mlebu? TV Anda iki sopo? Nah, kali. Akhirnya sadar diri. Siapa? Ada tadi masuk. Saatnya membuka ini. Tadi kok disuruh membahas ini ya? Bahas itu. Sudah Chris apa? Notes-nya kok disuruh bahas ini maksudnya gimana? Oh, enggak, ntar abis sambil presentasi notes yang kita catat bakalan ditanyain tadi nyatet apa aja palingan gitu. Jadi tanyain dari sini ya, ada breakout ya? Iya. Atau setelah keluar dari breakout. Kita harus ngapain? Seperti biasa tuh kayak wingi. Share screen. Absen itu berapa persen gitu? Kau ono persen-persenan. Pokoknya sak matkul sak SAS udah. Maksudnya? Iya maksimal. 3 kali gak mlebu per matkul lah kabeh. Ditolol sumpah. Per matkul. Perasaan. Tidak. Aku wingi sida absen po gak dibek lali. Konyol. Aku jam 3 iku bapake ngechat iku lho sing jangan lupa absen. Iya, aku ngerasa wisan begini iku.
Oh aku absen nyantai. Terus aku mikir mana? Kapan ya absen nih absen? udah astagfirullah enggak kawan sensi Makanya aku kata nganoknya syndication pas iku sing ditulis ke Adir. Kan ada bukti ini kan itu. Nah, iki kelasnya gak ono. Kata ngumpul. hari absen mantap jangan lupa nih Aku kamu nak udah yang kamu bida nih udah 3 kali nggak lupa absen aku cuy. Lagi astaga Chris lagi 3 kali malah lagi sekali aku gini kena tilang aku cuy. Ngeri makanya. guys jangan sampai lupa guys tinggal berapa minggu lagi Aduh, bisa bab ini 3. gimana mendengar ya 2 kali gitu. Terus ayo pindah lagi. Iya, Cuma aja pindah, enak. Halo. halo Ya, Yanto. Iya. Iya, kan yang menyatu. Oh, saya kira Rian bilang. Ini semua dibahas lah. Iya. Harusnya 5 menit lah. Bahas bareng-bareng yang share screen gitu kan. Yo, ya versi 1 apa implementasi kodenya terlalu panjang. terlalu panjang nggak boleh ya bukan Kalau aku nyatet paling enggak itu nggak boleh semuanya yang nggak Iya. penting-penting harus yang kayak yang susah atau yang Iya. inti dari prosesnya the common code are explained less than 1 page yang bagus, kurang dari 1 page. Tabel apa perlu dicantum no? Tabel database sih. Nggak perlu. Emang perlu dah? Kurang tahu kak. Bentar. Lihat skripsi kakak kelas. Berapa bab 5? Oh iya perlu sih. Implementasi basis database. Tadi yang bagus berapa halaman guys? Kurang dari 1 yang halaman. bagus ya kurang dari 1 halaman katanya. Apa itu? Ikut coding implementasi. Oh, screenshot lah. Screenshotnya. Screenshot atau listing yang itu kode. Ini nih apa nih namanya? kotak-kotak Screenshot gitu. apa? Ya itu listing. Oh iya itu dah. Aku kira screenshot. Listing kayak Rian sampai jam berapa juga kemarin? Sampai jam 4 juga tadi. Sama Chris. listing itu di sini. Kadang-kadang aku bangun lemes lah. Curan si aku. Itu. Oh, kan melayan kabeh aja. Ngepus rank cuy semuanya. Aku bikin bab 2 kan. Oh, Seru tapi sih. gila. Anak-anak ribut gitu aku dengerin. Ada aja yang rame pada sepi. Ini dia terlalu menjelasin semuanya nggak sih codingannya? Kayak nampilin data sekolah. Iya. Apa nih? Yang lain sekolah lah cangkruk. Sekolah. Mau tanya, sing bab apa sing codingan itu tadi aturannya apa? Iya kak, gimana? Sing yang tadi loh, yang codingan. Itu tadi aturannya tadi apa? Oh, kalau yang bagus codingan yang saya dengar ya kak, yang saya tangkap katanya kalau yang baik itu kurang dari 1 lembar, ya paling nggak segini lah. Itu penting aja. Nampilinnya cuma yang inti. Iya. Nggak semua ditampilin. Atau yang susah aja.
Kayak TypeScript tampil maps ini kayak susah. TypeScript tuh ya cuy. Ini penting. Tapi kalau emang codingannya banyak gimana? Masa cuma Iya, dan aku juga kurang tahu ya. kayak codingan Mungkin bisa logika itu tuh. Ya mungkin Logika codingan. mungkin algoritma sing dipakai deh. Iya. Jadi kayak kalau cuma buat Nampilin itu kayaknya nggak perlu. Ya wah, nih aku juga ngeliat skripsi kakak kelas nih. Ini deh. rata hampir semua semua ditulis di sini codingan. lek dilihat yo kabeh di nyantumno semua sih. Iya, ini semuanya. Sampai while-whilean nih. Terus penjelasannya tuh kayak Kayak misal lek login gak perlu kan harusnya login gitu-gitu kan aslinya gak perlu ya. Harusnya sih kalau menurut penjelasan sih enggak sih kalau login gitu. Login kan ya Nah, listing 5,6 kayaknya nggak perlu juga enggak sih? Oke sih nggak perlu, itu banyak. Yang 5,6 itu. iya, ini sampai apa nih? Ngepost Itu input cuman kayak data buat variabel. iya. nggak usah sih. 5,6 itu sendiri. Potongan program PHP input data info sekolah. Dia menggawe variabel sing dijukuk teko apa iku ibaratnya. Oh 5,8, 5,7, 5,6. Oh teko insert ngono dah. Iya, Pos. tadi misal enggak sing dhuwur iku lho. Lah lek sing koyo insert kan kudune kayak mlebu kan. Apa gak usah ya. Gak penting gitu. Enggak tahu ya, input data itu kayak inti gak sih? Nah, kalau Input setengah-setengah gitu. data. Waduh. Kayak misalnya DE programnya anjing intine masuk data sekolah dan kayak fitur-fitur lain. Cek. Lek koyo 5.13 kuwi ya apa ya? 5,13. Iya. Lanjut. Nah, lanjutan gitu. Ya ini Masa kok ini nyambung codingannya kok. iya kok ngapain bisa ya? Apa aja tadi yang kita ini apa namanya? Yang salah menurut kita salah apa? Codingannya terlalu Ini terlalu lengkap gitu. baru kali ini lengkap dia. Terlalu lengkap. Terlalu lengkap terlalu panjang gitu. Terlalu panjang nih, terlalu banyak. Semuanya dijelasin. Itu 2 listing 5.13 nih terpisah ya tabelnya gitu. Terpotong apa terpisah? Ya terpisah sih. Saya sengaja dipotong. Ya. Iya, aku nggak paham kenapa harus dipotong gitu. Iya, kenapa harus dipotong nih? Atau karena beda apa ya? Setelah prosesnya, maksudnya setelah ini dulu dijalankan, habis itu baru yang di bawahnya gitu. Iku lho potongan. Ini while-nya nih nyambung soalnya. While-nya nyambung. Oh iya. Oh iya sih. Ini lanjutannya sih. Ya nanti kan bisa ditanya juga tuh. Iya. Ya bilang ya menurut kelompok kami gitu. Mungkin ada kelompok lain ada mau berkomentar gitu aja.
Ini TypeScript nih apa nih? Penting ya, like TypeScript itu. Rasa itu inti apa Iya, namanya? Kok ini proses yang susahnya iya dari yang susahnya kayak codingannya. baru sih, baru pertama kali denger TypeScript. Jadi harusnya perlu. Iya, perlu. Tampilan. Oh, untuk menampilkan tampil maps. Oh iya penting sih. Pengecekan. Pengecekan nggak sih? Ya ada typo Yang kan efek. gitu. Oh, Iya Tipe. kan. Ya, Rasanya kita coba ini deh. Cuma typo bisa sedikit. ngoreksi tipe. Kita suruhnya ngoreksi sing kayak Iya, penting sih. di sistemasinya apa deh. Nggak harus anu tipe terus bahasa Inggris sih. Oh, source code must be explained in 10 or more rows. Oh, paling enggak 10 baris. Ini ada yang dikit kah? Ini cuy. Search ini. Itu dikit itu. Emang tulisannya gitu, Chris? Tadi aku nyatet gitu sih di PPT ada kayaknya. Enggak. Source code. Di PPT itu bilangnya ini, Chris. Kalau Apa? misalnya codingnya itu 10 baris, itu penjelasannya harus lebih dari 10 baris gitu. Oh gitu. Contohnya itu contoh. Oh. Ya. Jadi kalau salah nangkep ya. kalau misalnya katanya itu kalau codingannya misalnya 10 baris, itu contohnya. Jadi penjelasannya harus lebih dari 10 atau penjelasannya harus 10 baris atau lebih dari 10. Nggak harus 10 baris sih. Oke, thank you. Ini masih versi 1, lihat versi 2 kaget tuh, 64 halaman. 65 sih. Ini 526 nih nggak ada penjelasannya ya? Yang V1. Potongan 526. Potongan program implementasi fungsi. Oh iya, nggak ada. Foto doang, apa? Coding doang. Lah, kok apa kok harus dipisah ya? Padahal itu satu. Ayo, aku mau. Iya. Teles ketau dibahas. Enggak, iki nek iku mang sih anu lah, ganti halaman. Iki lho. Enggak, cur mau iku dari siji halaman yan. While iku Ya, while ada nyambung. while tuh yang mestinya nyambung malah dipisah sama dia. 4. Yang 4 nih apa? Data penjelasan kode. Oke, ada lagi? Nggak ada ya, pindah nih berarti. Aduh, tabelnya rusak. Enggak itu. Oh, tabel ini ya. Itu apa? Yang tabel, tak kira tabel listing ya. Tabel listingnya dia nge-SS codingan. Enggak di copy. Pasti. Desainnya well. Nah, itu di SS. Opo iki? Ini screenshot oh iki dadi watermark ya. Tumpuk-tumpuk. Jadi watermark. Itu
Gune bahaya malah codingan sih tadi no warteg. Bisa ini kantoran plus ya. Karo apih plus ya. Kita nulisnya apa nih? Bab 5V2. Codingan seperti screenshot. Enggak, iya itu sih aku jangan tanya. Kalau screenshot gini boleh apa enggak? Harusnya sih. Mungkin ada tabel yang tidak rapi. Harusnya gak apa-apa sih screenshot. Tanya aja ntar. Ya tanya. Ini juga ada yang lanjutan juga loh, dipisah juga. Yang 5.3 itu. Aneh itu dipisah itu, kayak dikit tok gitu loh. Gila, ini codingannya semuanya, Deng. Codingan apa nih? Coba lihat 5.3 Chris, yang atas halaman berapa ya? Halaman 10 10. 10 Chris, 10 atas. Lanjutannya penting ya. Nah itu. Lanjutan loh cuma gitu. Cuma 1 2 3 4 baris why gitu loh. Why dimasukin lanjutan itu loh. Cuma jadi 1 aja. Penting lanjutannya rek. Iki mek alif mana? Bisa seharusnya Iya, bisa cuma jadi satu. Iko Ini banyak sih kayak login terus. Ini masih ya proses tambah data smartphone dan kirim email ini masih mending. itu loh tadi tuh ada yang mana tuh ya? Bentar. Ini nih. Ini proses apa nih? Tambah merek smartphone. Insert gak sih? Itu nggak boleh lah sih. Lebih dari 2 paper cuy. 3 malah. 4 malah. 4. 4 nih sore udah. Masih ada lagi. 1 1, 2, 3, 4. 4 tuh. Sampai 5. Apa ya? Oh soalnya dia ininya loh, use require-nya dimasukin juga. Exception PHP mailer. Ini juga dipisah ya listing 513. Soalnya dia ada kayak ininya loh, badinya ada yang nulis kepada para reviewer yang terhormat kamu selaku kayak isi itu. Sumpah sing versi 2 bisa dilewati dulu sih, terlalu banyak jur. $65 bayangkan. Nanti kita habis waktu di sini belum yang lain. Proses logout. Langsung disimpul naik. Ini terlalu banyak. Gila, Logout juga, logout sih gak penting logout ya. Ada bagian-bagian yang tidak seharusnya ditampilkan. Ini ditampilkan semuanya gitu aja. Iya. Aduh, kenapa punya anak MM? Aku nggak ngerti cuy. Ini ada tulisan kodenya. Ya Chris tambah yang ini Chris, yang tadi itu nggak semuanya dijelasin perkodingannya. Yang 5 tidak Yang semua. 2 versi 2 codingan. iya kayak cuma
Potongan-potongan nggak Contohnya ada. ada di nggak, biar bisa ngomongin itu. Bentar. Lanjut dulu ya yang 3. Oh ya, oke. Implementasi script. Aduh, apa ini? Aku nggak ngerti. Ini game ya. Iya, Deng. Wih. Implementasi karakter peran kembali. Oh, iki sing wingi kok. Masih takut kenapa harus buaya ya? Karena buaya merupakan melambangkan hewan yang bisa hidup di dua alam. Mulai bermain, lawan bicara. Senjata. Screenshot ya. Iya, Kak. Kenapa? Ya ini codingannya screenshot ya. Green Sultan ini. Kayaknya. Itu komennya data-data sendiri. Komen Tidak ada penjelasan implementasi. ini aja. Ya, Ini sama yang kayak kemarin semua nggak sih? Lanjutannya. Iya, aku eling iku nih. Yang terakhir pasti dorong mari gue nih. Kita dulu sih. Iya, tak selesai. Saya belum selesai ngerjain sih. Belum. Enggak sih. Yang tadi sih 4. Loh kan? Ini Beuh. Oh kan ono 3, 4, 4.1. Ono 5.2. Yuk kurang mari iki. Belum selesai semua. Ini mek ono listingnya tak gambar gak ono. Ya, komen itu yang nggak ada. Gambar ayu. Apa? Yang V4 apa? Iya, yang V4. Belum Ya, belum selesai sebenarnya. ya belum selesai. Ini bener-bener kayak foto di copy paste. SS di copy paste nggak dimasukin tabel. Beli cilik. Codingan itu sampai cilik. Ini kok oleh dah. Misal kan kayak gambar kan sebenarnya kan nggak boleh gak sih gambar 1.2 1.3 itu setelah itu langsung nyambung itu nggak boleh nggak sih. Nah ini kalau listing gitu ya apa nggak apa-apa berarti. CRS. Sing di masalah itu ikin ya. Kita kan gak membahas tentang apa Aku jenenge. tanya Oh, gak tanya ibu ya Bar. Apa itu, Rel? enggak kan kalau yang kemarin-kemarin kan katanya gambar itu kan nggak boleh nggak sih kayak langsung gambar 1, gambar 2 gitu kan nggak boleh nggak sih. Harus ada kayak penjelasan gambar. Nah kalau dari sini ini kan kebanyakan dari tadi kan kayak listing kayak nyambung gitu loh, listing 1, 2 itu langsung nyambung, nggak penjelasan dulu, itu berarti nggak apa-apa kalau listing itu. Yo. Oh iya deh. Coba tanya Rel. Ini kok lo tanya nanti tanya Iya nggak sih kayak gambar dulu
emang bener gitu kan, harus penjelasan dulu baru gambar lagi kan sih. Iya, Iya, iya. iku nek sing penjelasan umum iku lho. Ya, harusnya lah yo gitu sih. Penjelasan sih baru listing. Ya kan soalnya aku dari tadi kayak lihat kebanyakan tuh kayak nyambung gitu loh Kak listingnya, enggak penjelasan dulu baru gambar gitu listingnya, kayak langsung listing gitu, penjelasannya di atasnya listing yang pertama. Oh. Mikmu keren tuh sampai mike anginnya melebu Apa itu? Suara nih. kipas. Tak kira ini Kayak suara numpak ini. motor. Aku juga kenceng suara kipas ini. Kan Kak Muni kan bisa auto. Nih aku tanya yang versi 2 tadi, Chris. Hah? Yang V2, bab 5 V2 itu. Yang V2, Chris. Ini udah kamu buka, Chris. Oh, iya. Senang gitu soalnya orang. Kenapa? Bawa sendiri, coba lihat bawa sendiri. Ngelutnya lama banget. Gak ada penjelasan sama sekali ya. Oh, ini gambar. Agak ke atas ini, agak ke atas. Penjelasan di satu, jujur masalah itu kayak boleh nggak sih, nggak boleh, nggak boleh kayak campur gitu, harus satu-satu aja. Penjelasan ini penjelasan. Penjelasan di satu, penjelasan lihat yang di atas ini lagi. Oh, Gila, sing gila. lihat Oh, pada listing-listing Iya, itu. iya, dilihat pada listing, ngono toh. ya berarti kalau penjelasan lah gitu. Penjelasannya jadiin satu ini. Jadi maksudnya dia jelasin panjang sih, itu baru potongan program, sedangkan dilihat pada listing. Hmm. Kayak nggak dijelasin jadi sih yang baca bingung nggak sih harusnya kayak nggak tahu per Iya. ininya tuh Iya. fungsinya apa gitu. Ya penjelasan sing listing itu apa, listing sing satu itu apa. Ya bingung sih sini. Harusnya dijelasin per ininya sama codingannya tuh apa gitu. Ya satu-satu sih. Tetap satu-satu gitu. Jadiin satu. Listing. 520 sampai 523 Chris. Aneh itu sih gitu. Dia mati ada Arden. Ya Arden di. Gak tahu Kak. Mati ada. Turun paling. Makanya dayan turu ya waya turu. Turu esan. Main terus ya nih. Kau jijan. Ngarap skripsi anjing yang karapan Pak Loro goblok. Nggak perlu. Dibalik ya. Belum wawancara lagi. Nah. Konsul. Oh iya, Pak Bambang apa kabar?
Udah tahu jawabannya pasti itu aja. Oh iya, pertahankan. Gitu. Iyakah nyempluk? Silahkan lanjutkan. Ayo iki saya versi 3 udah dibahas lah. Nyelembur ya dong. Oh, Versi 3 lo belum. Ayo. Cuma aku Ini masih- versi udah di komen. Overall tidak ada penjelasan implementasi aset dan skrip, penjelasan harus lebih panjang. Aset script. Ada tuh Aset- script yang Aset apa kan ya? gambar kayak gitu nggak sih? udah ada semua enggak sih? Hah? Aset kan udah ada tuh kayak Enggak, implement tiap itunya nggak dijelasin kayaknya. apa ya? Kayak implementasi barang itu loh 5.3 halaman 6. Itu nggak dijelasin kayak petak perak itu. Nek sing babi rowing itu kan koyo karakternya dijelasno kuabe gak sih? Mm-mm. Nah, itu Iya, kayak jelas perbedaan namanya. satu sama yang lainnya gitu tadi. Ya, ini kayak jadiin satu semua loh. Karakter jadi satu terus jelas no. Ini. Tapi aku nggak tahu lagi sih anak MM itu gimana itu. Iya, aku juga di luar bidang kita. Apakah harus kayak jelasinnya itu kayak gimana itu nggak tahu aku. Apa jelasin ini dibuat dengan ya Gitu kayak ini ya kan enggak sih? rectangle tool, ellipse tool, pen tool. Apakah Kan- harus gitu? Kan bisa kan kayak tadi ke Aldo sing kayak implementasi barang sing kayak pedang, perisai, sepatu lah kan kudune kan dijelasin sisan enggak sih? Kayak kegunaan satu sama yang lain, yang perbedaan itu apa? Ya, iki Kan nggak ada nggak sih, itu cuman menyebutkan toh tombak kayu, tongkat baja gitu doang. Kayak rata-rata cuman menyebutin daftarnya doang. sama karakternya ya bisa sih. Dia menjadi 01 toh. Iya sih. Tapi nak bab sebelumnya udah jelas no belum sih karakternya belum ya? Asal ngomong aja nggak ada garu kok. Daripada menang-menang kan kali dibahas. Kayak ada yang lain. Script sneaking. Kan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, kita kan diskusi lah. Kan nggak ada salah kita menyampaikan. Kan kayak karakter sheet ini kan jelas no, logo dijelas no. Bagian ini kan Iya, Deng, mau nanya. Nggak Iya. penting sih ini. Sidang UP harus pakai Almed. Sidang apa? Sempro maksudku. ya Chris, harus Chris. Coba tuh, kayak kan tahu aja. Loh, ya enggak sih kan jenenge sidang. Ini menghadap dosen dan jenenge penguji. Ya mosok kan kayak hemto. Nggak tahu sih, nggak ada. Aku nggak tahu. Aku Almedku di Surabaya soalnya biar bisa dikirimin tuh. Nah, kalau ada kasus khusus kayak nggak apa-apa deh. Kalau nggak tahu lah. Nggak tahu sih Chris, tanya aja coba Chris. Aku Tanya bumel dosen gitu. wali. Oh, Tanya dosen dosen Tanya wali. antar aja loh. Kalian. Tanya dosen wali. Tanya dosen wali Chris. Tidak. Iya. Percuma kamu tanya dosen wali, Kris. Tanyakan pada dosen riset metodologi, pasti gitu. Aduh, Pas- dosen pas- waliku. Pas kelasnya mau selesai Chris tanya. Iya. Kalau nggak boleh ya Kalau pas kamu. diem-dieman itu biar daripada ibunya nggak ada yang ditanyain kan bisa. Kalau nggak boleh kamu daripada kirim Surabaya pinjam ke Denpasar itu. Tim Grisna. Pinjam Sutama. Sutama kan nggak itu. Nggak medpen. Makin lama makin jauh juga. Ya sekalian lah. Kan ada tanteku juga. Bisa di... Surabaya aja, Kris. Ya deng, aku pengen banget ke Surabaya, sumpah. Ya, Chris, enak Chris. Iya, enak. Enak, kata boy. teman-teman. Kelamaan liburan aku cuy. Enak arek-arek ngomong. Iya. Cangkruk. Cangkruk gitu. Aku di sini siapa buta aja cangkruk. Teman-temanku yang ini udah pada balik ke gininya. Ke WMM. Aku kira kamu ditinggal lagi di tengah jalan. Daftar pernah. Nah, ini lah enak dulu di
per iku nih jelas no halaman awal. Ya, maksud kan gini. Aku nggak punya kakak kelas nih. Per line-nya cuy dijelasin. Baris 1 untuk apa, baris 2 untuk apa. Gak ada sih, belum pernah lihat yang kayak gitu sih. Yang tiap barisnya dijelasin fungsinya. Ini baris 1 sampai 3 nih untuk apa. Ibunya nggak pakai gitu ini mungkin terlalu benar paling. Jadi gabut banget skripsi kakak Lebih ke kelas susah sih. Lebih ke susah sih kalau baris per baris dijelasin. kadang. Aku besok kalau bikin gini nggak mungkin per baris tak jelas. Capek jur rasanya. Iya deng. Nah, terus nih kalau bab V3 nih apa nih kita tulis? Overall tidak ada penjelasan implementasi asep dan script. Ya itu yang implementasi barang, karakter itu nggak dijelasin satu-satu. Karakter peran pemain, karakter peran monster itu Fungsi aset itu sendiri. jadiin satu semuanya, nggak jelasin per bagian ini. Bab 5V4 nih itu aja belum selesai gitu. Enggak sih harusnya. Pasti Bu Mel nanti bilang ya emang belum selesai kan disuruh. Iya kayak kemarin. Emang Untung aja disuruh. kita yang pertama. Apa ya? Penulisan kodenya gitu. Ya kerapiannya gitu. Ya, Kurang rapi. Kurang rapi gitu. Kurang rapi gitu. Codingnya. Iya. Terus apa? Listingnya Mandul. iya. Alah. Apa ya 4 ini ya selain belum selesai ya? Ditanya kan tadi ya gitu. Enggak takut ngomong. Penjelasannya kurang lengkap juga. Penjelasannya cuma dikit-dikit tuh ini. Tapi seenggaknya dia sudah jelasin yang kayak apa ya? Yang kayak yang susah-susah dan inti-intinya sih. Nggak jelasin semuanya. Iya sih. Kayak dia jelasin yang source code apa tadi? Kayak tadi tuh sampai logout dijelasin cuy aku bingung. Ini kan kayak ini loh Iya speech sih, yang inti-inti recognition. sih. Ini nih inti-inti sih. Ini bener sih Nek. Ya, Misal menurut ya ininya. bagus sih ininya listingnya. Listingnya yang susah-susah udah masuk semua. Yang nggak penting nggak ada. Yan lanjut turu Yan. Gak. Oh. Bentar. Lagi berapa menit waktunya nih? Kayak selesai lebih cepet deh. Ibu tadi jelasin materi ngobot. Kok orang udah nak selesai lebih cepat? Ya kalian ikut LSTA kah? Enggak, Chris. Dan kau nyata melu tuh. Aku join. Wis aku buka link ya wingi. Terus kono kancaku ngomong, "Gak usah lah Bu ping loro." Tadi Iya, bener. wis lah gak usah wis ngono. Katanya koleksi sertifikat. Nanti melek sih nggak tahu. Ya ono kancaku ngomong mending melok sing gak tahu. Wong iku sekali tok wis cukup. Apa melok maneh? Kepo aja sih kak. Kalau saya sih. Terlalu. Oh kamu daftar lagi dah Chris? Aku ikut lagi cuy.
Kepo aku nih. Berarti nanti yang jadi penyaji kayak Santi, Dani. Dani gak telat dah. Aku aja di LSTA nih angkatan 18 cuma berberapa ya? Aku, Evan, Her, Santi, Moa. Berlima Nanti apa mau ikut lagi. Ya, nonton juga dia aku ngeliat di grup. Wah, ada Santi. Sisanya anak-anak 19. Aku Oh, 17. Terus Santi bukannya tadi iku ya penyaji San. Kak dia ikut juga. Ikut aku belum pernah soalnya. Oh, yang nggak taat sih soalnya nomor WA-nya di ini. kamu punya nomor teleponnya Moa. Ada. Gara-gara kelompok apa ya sama dia tuh? Tapi nggak tak save sih. Ada ininya. Terus pertanyaannya, lu kamu kan duwe Ren? Apa emang? Gak apa-apa takut. Aku yang tak save tuh Rel. Evan Juan, Oh, Iqbal, no. Santi, Aldo, Farel, Wisnu Tama, sama Dani. Itu aja. Rian. Aku Rian gak nyimpen nomor Rian. Aku nyimpen cuy. Di zaman dahulu. Yan gak anak Surabaya Yan. Hah? Tanya foto Mbak Dani ya. Mendino, pertanyaan sehari-hari. Kan gak anak kos. Ajen Nek gak ngono ngene Dani. Nang kos po aku ya nang ngono. Saya lek kos kalau kau niku kayak hambar. Apa mek nunut dek kos mutu ae arek. Iya. Pertanyaan wajib Dani sih. Kan Iya. nang kos ya. Nang ngono. Tapi dia kemarin-kemarin ke Mojokerto kan ke rumahmu ya? Enggak, Kris. Oh, Siapa? Dani? Iya, Dani. Enggak. Lah, terus dulu ngumpul sama Rehan. Itu di mana? Rumahnya Tasya. Kayaknya enggak ke Mojokerto kok. Oh, Iya kemarin emang keluar dia Rehan, Yudis, terus siapa lagi? Hendra gak salah. aku ke Mojokerto belum pernah. Nyoba deh. Next semester ya, tahun depan. Nah, sekun juga. Iya kamu belum pernah. Belum pernah aku sama sekali. Ke Trowulan gitu. Aku paling tahu Gresik, tahu Kediri, tahu. kata mau Yan. Kalau naik bis bisa kan? Bisa. Jemput di Dari terminal. terminal. Kayak dulu ke Malang sih. Solo. Dia lulus. Iya lulus. Banyak sih waktu luang. Ya nggak apa-apa. Sempet-sempetin nongki terakhir. Kamu di mana rencana? Tetap Surabaya? Wah, Apanya? merantau habis lulus tuh. Semisal. Oh, gak tahu. Iya, itu oke. Banyak adalah sedapatnya. Iya. Ya sih bener. Sejawa Bali lah pokoknya. Gak tahu aku. Surabaya sih menurutku enak. Menurutku ya sebagai perantau. Farel langsung kan. Gak aru aku. Undang-undang rel. Lek Undang-undang. lek kan Surabaya ya apa? Kan gelem Aneh sih teko. diundang. Turun tentu ya Rel ya. Enggak moro kon meneng-meneng moro upload ae nang Instagrammu. Ah, Aduh Yan, gak tentu Yan. Gak mesti. Mending ngono iki mau. Wis mari dah. udah kayak. Jangan lupa notes. Ya notes-nya udah. Tak translate ndak aku. Ini sih dia Pak Nuh.
Maksudnya Cek. dicek. Dicek katanya Oh, daripada suruh ke AA. Iya, keras cuy. disuruh Kak. Hah? Minggu lalu kok emang ini? Kenapa Kak? Minggu lalu kenapa nih? Minggu lalu nih. Kan Oh, minggu lalu. Oh, yang itu apa kan ini? ini sebut nama nih. Nggak usah lah ya. Minggu lalu tuh Sebut nama. Ya, ada seorang mahasiswa yang ditanya. jadi masuk ke sini. Oh, yang barusan ini tadi dah. Tak sebut nama tapi dijelasin. No? Ya, pokoknya gitu ada seorang mahasiswa. Ibunya kan ngasih tugas untuk take notes tuh. Nah, dia ditanya itu. Jadi kamu nyatet apa aja coba lihat gitu. Iya Bu, apa? Jadi dia nih kayak nggak tahu gitu loh Kak. Ya langsung disuruh. Kamu kontak AA-mu ya gitu. Oh my God, Walah, anjir. keras cuy. Ya, namanya juga orang nggak ngeh mungkin ya ada kesibukan lain atau gimana. Saya juga nggak tahu kondisinya di sana. Langsung digituin cuy. Kamu lah berarti Bu Mel. Iya Kak, kenapa? Lah, marah-marah lah. Iya, kemarin. Kalau saya kan setiap pertemuan saya record kan. Ini juga termasuk saya record. Ya, itu tuh Aku ada ngomong aja ininya. record. Oh, pokoknya ke record. Astaga, aku bisa. Astaga. Oke, semangat. Konsumsi pribadi kok. Konsumsi pribadi sih. Lain. Pilih. Dilon, apa kabar? Kelas sih loh Chris. Tapi kayak nggak bisa, Anak 17 titik. nggak bisa lanjut. Aku yang Rianto sih jelasin. No? Oke. Balik. Oke, saya minta teman-teman dari room 1 share notes-nya. Oh, notes-nya tiap ini. Tiap apa? Tiap Berarti breakout. kartu dicek berarti. Enggak tiap breakout. Maksudnya tiap breakout. Bab 5-nya. Misalnya kita kan breakout 4. Nah, kita disuruh bikin notes itu satu ini. Satu apa namanya? Satu room breakout 4 itu notes-nya 1. Itu maksudnya. Notes. Silakan Janita share notes-nya. Notes pembahasan. Ya, pembahasan bab. Saya tulis di notes HP, Bu. Oh, ada suara ya Danita. Ono cuilik. Tes. Walah kita tadi disuruh bikin notes juga jadi satu breakout dah. Janita kok nggak menjawab? Halo. Aduh. Kau nyatet kan, Del? Misalnya Enggak. Goblok. Tak kira. Tunggu, tapi dia udah jawab, cuma suaranya Sampel. kecil. Tolol. Nih, kalian perlu note yang bab 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nggak ada. Enggak, Chris. itu. Oh, notes pribadi. Langsung di-share aja notes-nya. Enggak, jadi gini, notes-nya itu satu breakout itu satu gitu loh maksudnya Bu Mel itu. Tadi siapa orang terakhir yang masuk ke room 6? Room 1?
Gimana sih? Aku bingung. Oh, ono akeh room. Jadi bukan tiap orang gitu, Chris. Satu breakout itu satu notes harusnya. Jadi kita tadi harusnya itu bikin notes di dalam breakout. Notes tentang PPT-nya. Remote. Iya. Oh, Saya kelima Bu tadi masuk room satunya. Ada itu tuh satu siapa lagi. tahu perlu. Yang Saya itu no- tadi berarti nggak ikut kelasnya sama sekali, langsung masuk digital. Oke, saya minta yang lain aja. Lalu lama ini. Yudhistira. Iya, Bu. Oh, jadi notes-nya kita nih dijadiin satu semuanya. Udah tampil. Iya. Saya bisa lihat punyanya. Si hasil Ronaldo. diskusi tak tulis sih. Rel, hasil diskusi nih tulis tambahan Rel nak iku nih Rel. Di bawahnya. Heeh, di bawahnya Rel. Apa iki maksudnya? Sing tak kirim iku lho, nak tak kirim bisa. Iya, Bentar, pelan-pelan. Iku pembahasan hasil diskusi niku tekenan nih sore. ini sore. Ini sore ndi? Yang sore Yang sebelumnya. iku nih lah noce lah anjing. Ya sih gak paham anjing. Kok tak kei Iya. diskusi. Ya wis hasil diskusinya sing mau lho. Itu Tekenan kan nih sore. Hasil diskusi sing kita mau lho. Bab 1, bab 5, V1, V2, V3. iya. Oke, Ya Pak, nomor ini sore. Catatan di Bawah. bawah. Jadi gini. Oh, Kak Situ. Untuk mencatat, Terus saya bawain tadi di. Yudhistira PPT tak maksudnya? terjemahkan ya. Word sing tak kirim. Sembarang Menerjemahkannya gak usah. nggak apa, mungkin. Oh, ya, catatanku tak maksudku. Tapi terjemahan saja nggak cukup ya. Kadang ada hal-hal lain yang muncul. Itu pelan-pelan tuh, ya begitu. Nah, jadi Gitu. yang ditulis Ronaldo tadi itu lebih lengkap. Share screen coba. Misalnya yang dianggap panjang itu sepanjang apa? Nah tadi kan ditulis, lebih dari satu halaman itu sudah dianggap panjang. Jadi perlu dipertimbangkan apakah perlu dipecah atau tidak. Tidak harus dipecah, tetapi bisa saja dilihat gitu ya, apakah bisa dipecah atau tidak. Terus kemudian silakan pilih salah satu yang mau kalian bahas yang V berapa. Ya salah satu, jangan V3 dong. Failure. Untuk Apa dijajak Mira soalnya bingung tuh. sebenarnya kan mau bahas soal yang V2 ya Bu. Cuma saya ada pertanyaan untuk yang V3 sih. Nanti pertanyaannya waktu kita bahas V3 aja ya, Raymond. Oh ya, betul. Untuk V2 di sini silakan di share screen juga V2-nya. Kita cuma bahas satu. Mau bahas yang mana, Chris? Yang mana mau dibahas? Untuk V2 di sini tuh ya mungkin ini cukup obvious ya, tapi sebentar. Tapi gambarnya untuk V2 ini sangat panjang Bu, dan tidak dipecah-pecah gitu Bu. Gambarnya sangat panjang. Contohnya itu mulai dari gambar ini Bu, gambar kodenya, line of code-nya. Gimana Bu? Listing bukan gambar. Oh ya, tuh. Ini bisa dilihat mulai dari halaman 12 sampai halaman Nah, ini diskusi nih di Mas halaman Google 18. Tapi itu bukan yang
paling Oh, bagus udah Discord iku ta, sing udah bagus iku ta. Citragonya. Ya Dimana Allah, dia ya itu Allah. Kok tak ngomong dekat ngisore di. mulai halaman Kayak ngisore notesmu, Iya. aku es ngomong sih kayak ngisore notesmu, sing Enggak. kirim. Maksudnya sih dekat ngisore nanti iku lho opo? Kok enggak ngomong. Wes hasil mulai diskusi. halaman 46 sampai Aku gak harus diskusi ini di share 45 itu udah hanya bagus deh ngono. Frane. quote saja, tidak ada penjelasannya tuh. 46 sampai 65, hampir 20 ya. Iya. Itu hanya quote saja isinya, tidak ada penjelasan. Ada penjelasan tapi di atas jadi satu. Oke. Itu sih yang Raymond. kami ketemu. Raymond. Raymond. Yang kelompok lain apakah ada tambahan juga untuk V2 atau ada yang ingin didiskusikan atau ada yang dibingungkan mau bertanya? Silakan. Mau ditanya yang listing yang Room 2, dipotong-potong 3, kayak 4, gitu tuh 5. boleh. Untuk dari room 3 kita menemukan kalau yang untuk V2 ini terlalu banyak memberikan hal yang dasar. Seperti menjelaskan hal yang dasar. Misalnya yang proses pendaftaran ini itu dijelaskan terlalu panjang dan lebar untuk jika ada kolom yang kosong, ini ada notifikasi. Jika berhasil masuk ke sini, jika gagal masuk ke sini, itu menurut kita tidak bisa dijelaskan. Terlalu step by step gitu ya. Iya, terlalu step by step, Bu. Dan juga ini kira akun mau share listing sing hasil modelannya diskusi. itu banyak yang aneh sih, Bu. Aku bingung ya. Misalnya listing 5.3. 5.3 ini tiba-tiba dia potong. Walaupun Bentar, bisa ini hanya Mone aja yang share ya. Oh iya, Oh, iya. iya, Bu. Baik, Bu. Karena Remonnya jadi bingung nyari ini. Oh ya, sorry. Ya, ini yang mendaftar. Yang saya masukkan tadi pendaftarannya. Ini terlalu banyak Ambil biasa. besar sedikit. Ya, Oke. ya, ini terlalu banyak jelaskan yang pendaftaran saja. Terus ini yang menurut saya kurang baik listingnya 5.4 ini. Ini 5.3 ini. Sorry. Ini listingnya entah kenapa dipisah jadi 2, walaupun bisa dimasukin jadi 1. Dan juga nggak dijelaskan mengapa dia pisah. Oh, mungkin tadinya kemungkinan loh ya. Nah, ini juga kalian perlu ingat-ingat kejadian ini. Mungkin tadinya itu ini beda halaman ini. Kemungkinan loh. Cuma karena direvisi sama nggak tahu waktu sidang atau dosen pembimbing atau siapa gitu ya. Terus dia revisi yang atas-atas atau ya yang atas-atasnya mungkin. Sehingga tergeser. Jadi nggak pisah halaman gitu. Kalau pisah halaman ini kan benar ya. Dipecah 2 karena yang belakang diberi tulisan lanjutan ini benar kalau dia pisah halaman. Oh, kalau pisah halaman. Nah, kemungkinan tadinya pisah halaman, terus karena yang atasnya diedit-edit, jadi yang ini tadinya jadi tambah panjang itu mungkin ya. Tapi lupa, kalau sekarang sudah nggak pisah halaman, seharusnya disatukan. Nah, ini kalian perlu ingat-ingat karena mungkin kalian bisa ngalamin ini juga. Waktu revisi, jadi nggak cocok lagi semuanya. Itu aja sih. Itu saja sih dari kelompok 3 tentang apa saja yang V2. salah V2. Oke, jadi V2 ini tadi satu isunya adalah terlalu panjang ya. Quotes-nya. Isu yang kedua itu adalah penjelasannya terlalu step by step dan kalau dilihat penjelasannya kan paragraf step by step ya. Satu paragrafnya itu panjang sekali. Sangat tidak nyaman gitu ya untuk dibaca karena benar-benar step by step. Penjelasan detail tidak harus step by step ya. Tapi kalau ada if itu bisa diberitahu gitu loh. Ini memeriksa apa gitu, memeriksa apa nanti hasilnya itu disesuaikan apa. Jadi nggak harus setiap komponen if-nya itu dijelaskan.
terutama mungkin di variabel-variabel yang sebenarnya dalam satu program itu kan banyak variabel. Nah, kadang-kadang waktu dibaca listingnya aja kan nggak jelas. Nah, itu sebenarnya yang perlu diterangkan juga ya. Tapi kalau ini tadi terlalu step by step, dan kadang-kadang listingnya itu juga terlalu lengkap. Kadang-kadang include-nya itu dimasukin. Padahal nggak perlu sih sebenarnya ya. Jadi listing itu bisa aja potongan beberapa baris. Jadi bisa diceritakan nanti di paragraf. Ini adalah bagian dari fungsi pendaftaran. Hal yang penting dari fungsi pendaftaran itu apa? Ya itu aja yang diceritakan. Jadi nggak perlu dari atas sampai bawahnya isinya fungsi metode pendaftaran itu diceritakan. Oke, ada komentar lagi dari kelompok yang lain tentang V2? Saya ada komentar, Bu. Iya. Saya dari room 5. Ya. Mau komentar ini, Bu. Untuk yang tabel users, itu kan tabelnya itu numpuk sama kalimatnya, Bu. Tabelnya Kita numpuk ngomong sama apa nih? Penjelasan Bentar. listing dijadikan Saya satu pakai gitu. HP soalnya. Jadi nggak bisa. Tapi kalau sudah jelasin semua nggak usah, Ini, Bu. sih Chris. Oh, iya. Numpuk sama Ya bilang kalimatnya aja tabelnya. kalau dari room 4 ya sudah dijelaskan semua, Bu. Mungkin masalah seperti listing 5.3 yang dipisah itu. Oh, iya, Pak. Punya saya juga overlap. Sini numpuk sih, Bu. User ya? Iya, tabel user. Semua, Bu, banyak, Bu. Ya. No, halaman berapa itu? Halaman awal-awal, Bu. Kok DI sok Halaman highlight satu, tapi ya. kok zoom in HP ku Halaman satu. piye? Mungkin ada masalah. Iya, punya saya kebetulan kok enggak ya? Ya itu mungkin Oh. bentar, coba saya share punya saya. Oh ya, sebentar. Ini punya saya. Ini kan maksudnya. Dua. Oh, bukan, Bu. Itu versi 1 kan. Ini versi 2 kan, Bu. Oh, sorry. Ya. Sorry, saya salah buka. Dua ya. Iya. Harusnya Google Doc Tapi sama semua anyway, itu. itu kemungkinan karena ini pakai DocX ya. Dari yang minggu lalu kayaknya yang DocX ini ada kadang-kadang gambarnya kelumpukan. Sama ini, Bu. Untuk tabel user itu pakai angkanya itu harusnya 5.11 atau angka 1 gitu, Bu. Soalnya yang di 5.2 ke bawahnya 5.2.1 kayak gitu sih, Bu. Nah, maksudnya gimana? Coba saya lihat dulu ya. Iya. Angkanya di Yang tabel user kan angka 1 tuh, Bu. Oh. Apa enggak harusnya 5.1.1 gitu? Ya. Yang bawah soalnya 5.2.1. Kalau 511 itu artinya dia bagian dari 51 kan? Iya. Nah, itu berarti dia jadi subbab. Sedangkan kalau 1 itu dia itu apa? Bullet numbering ya. Oh. Di atasnya ada berikut adalah, saya share aja ya. Di sini kan ada berikut adalah penjelasan bla 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 titik 2. Itu artinya bawahnya itu apa? Bullet atau subbab? Oh, bullet harusnya. Bullet numbering ya, karena ada Ya. ini kan pendahuluan titik 2-nya. Nah, kalau subbab saya kira terlalu sedikit ini. Jadi subbab ya, cerita tentang tabel user saja maka perlu jadi subbab. Paling cuma sedikit kan ceritanya. Oke, Bu. Saya kira mestinya 5, ya ini seperti ini, 1, 2, cuma ini kok warnanya merah ya? Iya. Oke.
Kemudian ada komentar lagi. Izin menjawab Bu, kalau dari room 4 udah hampir terjelaskan semua sih Bu, terutama masalah di listing 5.3 yang terpisah tadi. Itu aja sih Bu. Makasih. Nah, mengenai proses loginnya gimana? Loginnya ini istimewa apa nggak istimewa? Untuk sebentar Bu. Ini nanti bisa diskusi sama pembimbing kalian, karena nggak semua dosen juga yang setuju gitu ya, mungkin kalau login itu dibuang. Tapi kalau buat saya, ada begitu banyak proses gitu ya, kenapa login ini sampai harus masuk, apakah seistimewa itu? Itu proses login, sebentar. Listing paling awal itu kayaknya. Listing paling pertama yang dibahas. Itu adalah login. Oh ini. Iya. Kalau berdasarkan kelompok kami, biasa saja sih Bu. Karena di sini hanya ngepost data biasa ke ini, require pendaftaran proses. Sama juga. Bawahnya ini, bawahnya juga. Iya, di bawahnya juga pakai JavaScript, munculkan alert, dan juga di sini ada proses logout juga yang nggak terlalu penting Bu menurut kelompok kami. Iya. Jadi kalau saya sih seandainya saya yang menyidang ini, saya trigger sama ini sepenting apa, ada security-nya kah, atau ada kayak enkripsi, deskripsi atau gimana nyata sampai sepenting itu. Saya lihat kok tidak ada apa-apanya gitu ya. Jadi ya karena tidak terlalu spesial menurut. Ya, jadi fokus aja menceritakan hal-hal penting gitu dari PA Anda. Oke, thank you. Terima kasih Bu. Ya, silakan untuk kelompok 2 bisa pilih yang selain V2 mungkin. Hampir masuk. Nggak masuk gak sih? Enggak, aku langsung buka di lanjut abut. V3. Tidak kelihatan. Nggak masuk. Aduh. Ayo gendeng. Coba habis kupu. Untung yang sampai V3 enggak kebuka ini. Ini hampir mirip sama yang komennya Bu Melisa. Penjelasan asetnya kurang detail untuk implementasi aset. Terus ada yang cukup berulang, itu yang masalah bentuk modular ini udah disinggung di yang sini, terus di bawahnya disinggung lagi cuman satu kalimat sih, kayak yang mana ya ini. Saya komentar di sini. Yang di aset Bu, yang paling atas. Oh, saya sampai nggak ingat. Terus kalau codingan, untuk implement aplikasi ini udah menurut kelompok kami udah cukup baik untuk menjelaskan mulai dari versi sama kayak resolusi ini. Terus yang di manager, nah ini yang gambar 510 ini cuman menampilkan kayak properti dari Unity-nya, jadi tidak menampilkan source code-nya. Jadi terus juga kurang jelas sih Bu, dia cuman ngasih tahu kalau ada button, teks, terus sama tujuan. Jadi cuman ini aja penjelasan untuk 510-nya. Terus kalau buat script ini udah cukup bagus dibagi per kecil-kecil, per bagian yang kecil-kecil. Cuman
variabel sama itunya kurang dijelasin, Bu. Cuman kayak ini buat scriptnya buat apa. Jadi nggak kayak misal ada mana ya? Jelaskan itu sebenarnya. Iya, per variabelnya. Terus yang diplomasi, ntar. Nah, oh yang diplomasi ini lebih ke tutorial sih, Bu, ke step by step. Dia memang nunjukin yang ini, cuman lebih ke arah kayak alur itu sih, Bu. Terlalu panjang juga. Iya. Terus yang terakhir 5, 2, 3. Oh iya, yang ini. Kalau dari kelompok kami mikirnya dia terlalu nampilin result sih, Bu. Kan kemarin di desain juga udah dijelasin, dia nggak jelasin proses buat pendesainan ini, kayak misalnya dia ada button atau kenapa ngasih button. Cuman kayak di sini tampilannya kayak gini aja sih, Bu. Lebih ke result. Iya. Sebenarnya dari yang atas tadi sih. Yang atas tadi itu saya nggak ngerti juga kenapa ada gambar-gambar coba ke atas. Yang awal-awal aset gitu ya. Oh, Nah ya ini. Ini apa ini hasilnya? Kayaknya ya. iya, Bu. Nggak dijelasin juga kenapa milih ini karakternya. Ya, jadi ini menceritakan result, bukan menceritakan proses Coba sama sekali. jelasin semuanya, Chris. Terlalu lengkap. Kalau dari room 2 itu sih, Bu, untuk V3-nya. Oke, thank you. Room 4 apa nih? Ada lagi yang lain dari room 1, 3, 4, 5. Tapi Raymond mau tanya katanya. Ya tadi saya mau tanya soal yang pengulangan awal itu sih Bu. Cuma mau tanya itu apa enggak lebih mending itu kalau subbabnya untuk yang bagian itu hanya satu aja, yaitu namanya tadi. Coba kamu sambil share. Oh ya. Implementasi karakter. Ini ya Bu, kalau menurut saya cuma tanya ini bukannya lebih baik kalau jadi satu subbab aja implementasi karakter, setelah itu di dalam subbabnya itu ada 2 bullet point gitu, untuk karena ini proses pembuatannya kan sama Bu, gitu Bu. Perbedaannya di perannya. Oh, malah sebenarnya nggak perlu, kalau sama ya isinya mirip ya. Iya, mirip Bu. Kalau mirip sebenarnya malah implementasi karakter, nggak usah bullet point. Oh, langsung jadi satu. Ya, diimplementasikan dan memakai ini terus kemudian diberikan contoh. Kan sudah mau bahwa ini berlaku untuk monster maupun lainnya. Oh iya, baik. Oke, cuma mau tanya itu aja sih gitu. Ya oke. Terima kasih. Ada lagi tambahan untuk yang V3? Tambahan satu kecil sih, Bu. Ini untuk kembali lagi ke yang implementasi karakter dan kawan-kawan, itu pembuatnya itu juga terlalu menjelaskan banyak tentang tool apa yang digunakan dalam Adobe Illustrator. Itu menurut kami, menurut kelompok 3 itu step by step gitu. Iya, terus step by step. Itu dia jelasin yang pakai rectangle tool, ellipse tool, dan pen tool. Itu kayak kalau di coding menjelaskan kalau kita menggunakan metode. Itu harusnya nggak usah. Tapi dia sebenarnya nggak menjelaskan. Iya. Cuma ngomong toolnya ini sudah. Iya, dan itu tool yang paling basic yang dipakai sih, Bu. Harusnya nggak usah dijelaskan. Iya. Kelompok 3. Justru lebih pentingnya misalnya diawali dengan cabut. Iya. Di color atau gimana. Menurut kita lebih penting kalau menjelaskan dari modular itu nanti sketsanya bagaimana, Bu.
nggak langsung jadi karakternya. Ya. Dan juga kenapa pakai warna. Sebenarnya yang diharapkan di bab implementasi itu gambarnya bukan setelah jadi begini. Itu mestinya gambar on the fly-nya, di tengah-tengahnya belum jadi, bukan waktu baru buka, bukan juga waktu selesai. Jadi kira-kira di tengah-tengah proses itu screen capture. Ini loh, kita pas lagi ngapain. Pas lagi warnain, tak gimana, masih kelihatan ini belum terwarna misalnya, atau gimana. Pokoknya kelihatan progresnya gitu loh. Jadi bukan, kalau ini kan kayak sudah selesai ya. Oh, iya, Walaupun Bu. ada model seolah-olah ada softwarenya gitu, tapi ya sama aja sama yang atasnya. Oh, kalau gitu saya ada pertanyaan, Bu. Itu apakah bisa, Bu? Kalau misalnya di bab 5 ini, bab terakhir ini, itu bisa kan? Apakah bisa dimasukin kayak semacam video gitu ke dalam laporannya? Nggak bisa. Karena Bisa, nanti ya? laporannya tetap munculnya ke orang-orang PDF atau semacam. Soalnya kalau gitu apakah bisa, Bu? Misalnya dikasih link tentang kayak timelapse pembuatan karakter ini. Apakah itu bisa dimasukin? Kayaknya terpisah. Untuk video itu boleh kamu sertakan untuk sidang TA, tapi terpisah. Bisa, ya, Bu. Tidak jadi bagian dari dokumentasi. Kalau ini memang harus kelihatan screenshot. Ini babnya belum terakhir sih. Masih ada bab 6. Oh, Jadi ini yang mestinya bentuk-bentuk hasil akhirnya itu justru kelihatannya di bab 6. Orang-orang seringkali bingung bab 5 dan 6 bedanya apa. Karena mereka mengira bab 5 itu menunjukkan hasil, bab 6 juga menunjukkan hasil, terus bedanya apa? Nah itu salah kaprah. Bab 5 itu nggak boleh menunjukkan ini mestinya. Jadi ini ada di bab 6. Alhamdulillah mlebu maneh. Dan dibahas hasilnya itu seperti apa itu di bab 6. Ini benar-benar cerita di tengah-tengah mengerjakan Betul. ya, implementasi di tengah-tengah implementasi. Oke, thank you. Ada lagi tambahan? Mungkin? Kelompok 4 tambahan apa? Enggak peduli terus. Baiklah. Oke, kalau tidak ada tambahan, kelompok selanjutnya 5. Pilihannya berarti tinggal V1, V4. Ya, Bu, bentar. Versi 1 untuk versi 1 code yang digambar Sambil di-share. Iya, sebentar. Yang untuk listing 5 titik. Ya? Atau minta Iya, Bu. teman aja? Tadi sih nggak ada yang ini, Bu. Nggak ada yang pakai laptop, Bu. Makanya cuman diskusi aja. Nggak ada yang share screen. Jadi cuman diskusi. Kalau ada yang mau Maksudnya yang komen. lainnya juga nggak pakai laptop? Iya. Tadi udah tanya sih. Katanya pakai HP semua. Ya, kenapa yang itu? Ini terlalu panjang, Bu, untuk code yang ini. Berapa Yang listing halaman memang? dua. Ini satu ya. Ini 1. Oke, penjelasannya berapa panjang? Ini 2. Ini 3. Oh, 3, Bu. 4, 3,5. Penjelasan cuman segini. Oh, jauh terlalu kecil itu. Ya. Nah, ada satu lagi yang saya lupa sebutkan. Ada satu mistake lagi.
karena pernyataan bahwa penjelasan tuh harus kira-kira sepanjang code-nya, ada anak yang membuat code-nya jadi kecil. Waktu saya sempat tanya, loh ini code-nya kecil banget, nggak bisa dibaca. Oh ya, karena kan aturan bahwa code-nya harus sepanjang penjelasan, karena penjelasannya pendek, code-nya dikecilin juga gitu ya, bukan gitu ya jalan memutarnya. Ya perlu dipertimbangkan code-nya apa memang harus semuanya ditulis. Kalau semuanya memang ditulis, seharusnya loh logikanya penjelasannya juga panjang kalau sebanyak itu. Oke, ada lagi? Sudah sih Bu, ini aja dari kelompok room 5 tadi. Oke, kelompok lain ada tambahan untuk P1? Yang lain nggak ada tambahan? Bagaimana dengan cara dia menceritakan implementasi tabelnya? Astaga, kenapa sih? Saya scroll ya, sekilas. Karena waktu sidang itu kan kita nyidang 1 hari kadang-kadang berapa orang. Kami kadang-kadang scroll gitu ya. Tapi kelihatan kok. Oke, sudah selesai. Ini seluruh tabelnya. Apa yang bisa kamu lihat dari ini? Itu sih Bu, tidak menceritakan tabelnya itu, tabel itu buat apa, dan primary key dan apa namanya, silver key apa itu namanya, itu buat apa masing-masing. Ya, sebenarnya kalau cerita sampai detail tentang ini tuh berapa panjang dan sebagainya, mestinya kan ada di desain ya. Tetapi kalau mungkin cerita bahwa seperti apa ya, paling nggak di-include-kan gitulah ya. Seperti disebutkan di desain yang ini primary key dan seterusnya. Dan sebenarnya kalau saya ya, ini kan cerita tentang bagaimana desain kita tabel diimplementasikan jadi tabel betulan. Jadi mestinya yang penting itu pakai PHP MyAdmin, terus pakai SAM gitu ya. Terus kemudian waktu membuat itu ada primary key-nya dan seterusnya. Nggak perlu cerita semua tabelnya. Kalau menurut saya loh, ini kan cuma cerita. Ini nanti kita waktu bikin tabel gimana sih? Cerita aja 1 atau 2 gitu ya. Kalau ada yang unik ya, misalnya ada bagian yang di sini yang disetting gitu ya. Entah jenisnya, entah apanya gitu ya, yang ada settingan khusus lah, auto increment misalnya. Ini kan mungkin nggak kelihatan di desain ya kan. Jadi mungkin ada hal yang diceritakan, tapi nggak semua tabel itu perlu dijelaskan. Ini untuk loh tabelnya cuma 11. Kalau dulu TA saya tabelnya itu KP saya tabelnya panjang gitu ya, mau ERD-nya aja sampai kertas dilipat gitu kan. Itu entity-nya segitu banyak, transaksinya segitu banyak, kalau dijelasin bisa sepanjang apa. Jadi ini kan cuma cerita, ini saya database-nya pakai apa. Terus saya memindahkannya jadi apa. Jadi mestinya nggak perlu semua tabel. Ini juga tidak konsisten ya. Dari sini kelihatan gitu, dari kalau saya scroll itu kelihatan nggak konsisten ini bentuk gambarnya untuk tabelnya ya. Ya itu jadi kelihatan karena banyak ya.
Oke, ini tentang tabelnya. Saya kira mungkin tidak ada lagi ya tambahan. Yang lainnya mungkin cuma typo-typo seperti ini. Listingnya di bawah, gitu ya, judulnya ketinggalan. Oke, selanjutnya terserah kelompok 3 atau 4, silakan tinggal V4. Kelompok mana nih? Halo. Iya. Katanya cuman V4. Iya, enggak kelompok 3 atau 4 nih yang ngomong. Terserah. Katanya. Hah? Apa? Siapa dulu? Kita aja ya? Mau nggak kelompok 4? Untuk Iya. Oh, kelompok 3, untuk V4 ini kita tidak terlalu banyak membahas, Bu. Tapi hal yang penting itu menurut kami, pertama tabelnya itu masalahnya sama dengan yang V1. Tidak terlalu banyak menjelaskan hal yang penting. Lalu untuk implementasi programnya sendiri, itu menurut kami sudah baik, Bu, penjelasannya. Sudah dijelaskan yang parameter yang penting apa dan fungsi programnya secara general itu buat apa. Kalau ini mungkin karena gara-gara pakai tabnya Google ya. Apa? Enggak, ini apa, kotaknya ini jadi tidak Oh, asli iya. karena pakai tabnya. Ini rasanya pakai apa? Kalau dari Google Drive-nya, Bu. Jadi kita nggak komentar. Ya sih, Bu, ini menurut kami sudah, menurut Form 3 ini sudah bagus yang V4 untuk penjelasan codingannya. Oke. Tidak ada komentar spesifik. Oke, thank you. Yang lain, kelompok lain? Mau nambah gimana? Chris. Tambahin aja ya. Kamu ada kah? Nggak masalah rumus Ini itu loh. kayaknya yang Jadi V4 ini Ah, kenapa? agak ada yang ketinggalan. rumusnya kenapa? Selesai waktu Nggak mengumpulkan. rumus. Ini kan ada rumus itu dimasukin jadi satu tabel listing atau beda gitu. Oh, bukan Oh, ya, ini kita tanya berarti. yang ngetik Iya, apa? dia Iya, tanya aja. Iya biar Apa yang ngomong aja ngetik cuy. ini? Gimana? Iya, enggak apa-apa. Oh, oke. Mungkin dari kelompok 4 mau ini aja sih Bu, tanya. Ya, Mungkin boleh izin share screen. iya, bisa. Mungkin mengenai penggunaan rumus ini apa jadi satu dengan tabel listing atau tidak, Bu? Itu aja sih pertanyaan dari. Karena Bentar ya. pertama kali ada yang memasukkan rumus seperti ini, Bu. Di halaman 17. Gimana maksudnya disatukan dengan listing? Oh, rumus ini ya? Iya Bu, Enggak rumusnya. sih. Saya pikir ini rumusnya menjelaskan listing atau gimana ya? Iya, karena kelompok kami juga Halaman berapa ini? halaman 17, Bu. Ya, kelihatannya rumusnya ini menjelaskan listing sih. Oh, penjelasan dari listingnya. Iya, penjelasan dari listing kenapa kok listingnya seperti itu berdasarkan rumus apa gitu kayaknya. Sehingga ya nggak apa sih. Nggak apa-apa. Ya. Baik, Bu. Tapi untuk dari kelompok 4 ya hampir sama seperti kelompok 3 tadi. Ada beberapa ini. Seperti penjelasan tentang tabel yang
nggak terlalu penting menurut kelompok kami. Kalau untuk listingnya sendiri, ya sudah benar sih menurut kelompok kami karena membahas hal yang benar-benar urgent yang penting. Itu aja sih Bu dari kelompok 4. Ya, jadi rumus ini beda ya dengan rumus yang ada di dasar teori. Kadang-kadang dasar teori kan ada rumusnya atau Iya, Bu. analisa ada rumusnya. Ini mungkin rumus yang mendadak dibuat untuk keperluan ngoding aja. Kadang-kadang kita kan seperti itu. Iya. Kadang ngoding ada random yang perlu ada perhitungannya gitu, terus kita mendadak buat rumus kita sendiri. Baik, Bu. Jadi bisa gitu ya dimasukkan karena mungkin belum ada di bagian sebelumnya. Iya, Bu. Itu aja. Oke. Ya, makasih, Ada Bu. lagi tambah. Thank you. Oke, jadi begitulah cara membuat kelompok 5. Chapter 5. Tolong nanti diingat-ingat ya. Jadi Kok ada cerita bagus kan nggak ada kok di mute. 5 dan 6 itu gini, jadi bab 3 itu lama dibuatnya ya seringkali. Tapi bab 5 dan 6 itu waktu sidang seringkali salahnya itu salah yang sudah dibahas di research methodology ya. Kemungkinan besar sudah lupa atau waktu pembahasan itu dianggap bukan tugasnya research methodology sehingga nggak didengarkan. Nah, kita coba sambil bongkar-bongkar ini di tengah-tengah research methodology supaya harapannya ya, waktu nanti kalian sampai di bab 5, orang-orang di CDW sumpah Discord aneh. Itu kalian buka lagi slide kamu ini ya. Jangan dibuang dulu, walaupun tiba-tiba keluar. Dibongkar lagi slide ini dan sambil diingat-ingat gitu loh ya. Kesalahannya orang lain tuh jangan diulang. Oke, saya kira itu aja hari ini. Jangan lupa yang belum kontak pembimbing ya. Waktu kita sudah tinggal 2 minggu. 2 minggu. Kurang 4 dulu yuk, iso. Waktu kita sudah habis. Konsultasi dengan Kami mari bahas nih Pak Mif. wajib konsultasi semua bab. Saya Jumat ya. Ada sih. Supaya bisa sidang. Iya. Happen. Anjen terus ada presentasiku Jumat berdua. Mau tanya Bu, ya. Tapi ini apa mata kuliah Prof? Email Kamis, email Rabu. Anu yang di grup aja kalau gitu. Oh ya Bu. Prof. Oh iso takon ada pertanyaan lagi. Salah kamar. Penuhnya roto-roto. Salah kamar dadakno. Iya, roto-roto. Roto-roto gak jelas tuh GJ. Thank you, sampai ketemu minggu depan ya. Thank you, ma'am. Terima kasih, Bu.